perkenalkan saya Laurentia Gita Karisma Aguraharjo dengan NIM 214060 izin menyampaikan jawaban UTS mata kuliah konseling anak. Yang pertama, sebelum menjelaskan konsep konseling anak, kita perlu mengajak seseorang tersebut untuk memahami konsep perkembangan anak itu sendiri. Dalam hal ini, yang dimaksudkan anak adalah anak yang berusia 6 atau 7 tahun hingga 12-13 tahun, yang dalam konsep perkembangan sering disebut sebagai masa akhir anak-anak. Pada anak-anak yang mengalami perkembangan secara normal, pada tahap ini anak-anak akan menunjukkan perkembangan fisik. Yang pertama, menguasai keterampilan fisik yang diperlukan dalam permainan dan aktivitas fisik, keterampilan motorik halus maupun kasar, membina hidup sehat, merawat diri, menjaga pola hidup bersih dan sehat. Sosialnya menunjukkan ia belajar dan bekerja dalam kelompok, belajar menjalankan peranan sosial sesuai dengan jenis kelamin. Kognitifnya, ia mampu belajar membaca, menulis, dan berhitung agar mampu berpartisipasi dalam masyarakat, kemudian memperoleh sejumlah konsep yang diperlukan untuk berpikir efektif. Namun demikian, tidak semua anak dapat menjalani tugas perkembangannya tersebut dengan baik. Anak dapat mengalami berbagai hambatan dalam mencapai tugas perkembangannya. Karena itulah, bantuan yang diberikan secara profesional oleh pihak-pihak terkait yang berkompeten sangatlah penting dan diperlukan dalam upaya membantu anak mampu berkembang secara optimal. Konseling anak sendiri secara umum dapat diartikan sebagai bantuan yang diberikan oleh orang yang berkompeten, yaitu konselor melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung atas dasar norma-norma yang berlaku terhadap konseli, yaitu anak, baik secara individu maupun kelompok, agar mandiri dan berkembang secara optimal dalam hubungan pribadi, sosial, belajar maupun karirnya sesuai dengan tahap perkembangannya. Tujuan konseling anak sendiri dibagi dua, yaitu konseling jangka pendeknya, yaitu membantu konseli, yaitu anak, agar merasa lebih baik atau setidaknya merasa tenang dalam menjalani proses perkembangannya. Untuk tujuan jangka panjangnya, untuk membantu konseli menemukan jalannya sendiri menjadi lebih dapat mengandalkan diri sendiri dan bisa menghadapi situasi-situasi hidup yang berkelanjutan di masa yang akan datang. Dengan kata lain, membantu konseli mampu menghadapi masalah dalam kehidupannya dengan cara yang lebih mandiri. Layanan konseling anak ini penting agar membantu anak mampu menghadapi tantangan dan perubahan dalam proses perkembangannya. Melalui bimbingan konseling yang terarah, anak-anak dapat mengatasi masalah-masalah emosional, sosial, dan akademis dengan lebih baik, serta mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal. Yang kedua, memberikan dukungan emosional dan psikologis pada anak. Ketiga, anak-anak sering menghadapi tekanan dari berbagai aspek, mulai dari masalah di sekolah, konflik dengan teman-teman sebaya, hingga masalah dalam keluarga. Melalui bimbingan ini atau layanan ini, anak-anak dapat belajar cara mengelola emosi mereka dengan lebih baik dan menemukan solusi yang lebih tepat untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Selanjutnya, membantu mereka dalam meningkatkan keterampilan sosial. Selanjutnya, anak-anak yang mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain atau menghadapi konflik sosial dapat dibimbing dan diberi layanan untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan sosial yang diperlukan, seperti kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan empati. Kemudian, mendukung perkembangan akademis anak-anak. Selanjutnya, anak-anak yang mengalami kesulitan belajar atau motivasi belajar yang rendah dapat dibantu melalui layanan konseling akademis yang bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab masalah tersebut dan memberikan strategi untuk mengatasinya. Selanjutnya, mendeteksi dan mengatasi masalah-masalah perilaku atau kesehatan mental. Kemudian dengan adanya layanan bimbingan konseling, masalah-masalah seperti depresi, kecemasan, atau gangguan perilaku dapat teridentifikasi lebih awal dan dapat tertangani dengan lebih efektif. Pengaruh teknologi terhadap perkembangan anak di era modern ini tak jarang juga dapat menyebabkan anak terpapar oleh konten-konten yang tidak sesuai melalui media sosial atau internet. Sehingga penting bagi konselor anak untuk memberikan edukasi yang tepat untuk penggunaan teknologi yang sehat dan aman.
Karakter konseling anak sendiri ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, berpusat pada anak, artinya layanan ini dirancang dan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan minat dan kondisi anak. Kedua, pencegahan dan pemecahan masalah. Ketiga, kolaboratif, artinya konseling anak dilaksanakan dengan berkolaborasi dengan orang tua, guru, dan pihak terkait lainnya. Keempat, fleksibel dan kreatif, yang mana layanan ini disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik anak. Kelima, berkelanjutan, artinya tidak hanya diberikan pada saat anak mengalami masalah saja, tetapi juga secara berkelanjutan untuk membantu anak dalam perkembangannya. Keenam, membangun keterampilan hidup. Ketujuh, membina karakteristik yang positif. Berdasarkan pengamatan terhadap anak yang saya kenal, berikut ini adalah beberapa karakteristik anak normal yang dibagi menjadi yang pertama, perkembangan fisik motorik. Pada perkembangan motorik kasar, anak mampu menunjukkan ia mampu melakukan gerakan sederhana seperti berjalan, berjingkrak, melompat, berlari ke sana kemari. Kemudian anak mulai berani mengambil resiko seperti menaiki tangga dengan satu kaki, lalu dapat turun dengan cara yang sama dan memperhatikan waktu pada setiap langkahnya. Kemudian anak mampu semakin memiliki rasa percaya diri dengan mencoba untuk berlomba dengan teman sebayanya atau orang tuanya. Selain itu, pada perkembangan motorik halus, anak juga menunjukkan bahwa ia mampu untuk menempatkan dan memegang benda-benda, bermain balok, memiliki koordinasi mata yang bagus dengan memadukan tangan, lengan, dan anggota tubuh lainnya untuk bergerak. Sehingga pada usia ini anak mampu melempar bola secara terarah. Mulai belajar mewarnai gambar atau bahkan beberapa anak mulai dapat belajar menulis. Yang kedua, perkembangan kognitif. Pada perkembangan kognitif, anak mampu menunjukkan prestasi di sekolah, mampu menangkap informasi secara tepat, dan mampu merespon terhadap informasi yang didapatnya. Kemudian, ia juga mampu berkomunikasi dengan bahasa yang jelas. Yang ketiga, perkembangan sosio-emosional. Pada perkembangan sosio-emosional, anak mampu menunjukkan bahwa ia dapat dengan mudah beradaptasi dengan pengalaman baru, senang bermain dengan permainan baru, tidur dan makan secara teratur, dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan di sekitarnya. Ia juga mampu menunjukkan mau berbagi dengan teman di sekitarnya dan menunjukkan kemampuan berkomunikasi dengan bahasa atau kata yang diucapkan dengan jelas. Selain itu juga anak mampu mengungkapkan perasaannya atau emosinya secara tepat. Sebagai seorang konselor layanan konseling anak, sangat diharapkan memahami karakteristik perkembangan anak dalam setiap sesi layanannya. Pemahaman yang tepat terhadap karakteristik perkembangan anak akan membantu konselor dalam membantu anak untuk mencapai tugas perkembangannya, mengidentifikasi berbagai persoalan yang mungkin terjadi, dan menentukan jenis, bentuk, maupun media layanan yang tepat dalam proses layanan konseling tersebut. Ketiga, menyediakan layanan konseling yang efektif untuk anak dengan autisme membutuhkan pendekatan yang spesifik dan harus disesuaikan dengan kebutuhan individu tersebut. Berikut beberapa langkah yang saya akan lakukan untuk menyediakan layanan konseling yang efektif untuk anak dengan autisme. Yang pertama, membangun hubungan yang aman dan nyaman untuk anak dengan bersabar, pengertian, dan responsif terhadap kebutuhan anak. Selain itu, saya juga akan menggunakan bahasa yang sederhana sehingga anak mudah memahaminya. Kedua, memahami kebutuhan anak yang unik dan memahami kekhasan anak dengan autisme, serta bekerja sama dengan orang tua dan profesional lainnya untuk mendapatkan informasi yang lebih komprehensif tentang anak. Ketiga, melibatkan orang tua dan keluarga untuk memberikan dukungan kepada anak. Selain itu juga memberikan edukasi kepada orang tua untuk juga membantu anak dalam mengaplikasikan hasil konseling di rumah. Keempat, menyesuaikan pendekatan konseling pada anak autisme. Sebagai konselor, saya harus fleksibel dan kreatif dalam menyesuaikan pendekatan dengan kebutuhan anak. Kelima, secara berkala melakukan pemantauan terhadap kemajuan anak dan menyesuaikan rencana konseling sesuai kebutuhan anak. Menurut saya, belum ada pendekatan konseling tunggal yang cocok untuk anak dengan autisme karena membutuhkan pertimbangan berbagai faktor, misalnya jenis autisme anak,
sehingga diperlukan beberapa pendekatan dalam melaksanakan proses konseling anak, misalnya dengan pendekatan client center dan cognitive behavior therapy. Kedua pendekatan ini menurut saya cocok karena dapat membangun kepercayaan antara anak dan konselor dan mendapat rasa aman bagi anak, membantu anak dalam memahami emosi, pikiran, dan perilakunya, serta meningkatkan perilaku positif dan mengubah perilaku yang tidak diinginkan. Untuk mencapai hasil yang optimal, konselor juga harus selalu bekerja sama dengan orang tua, keluarga, dan tim profesional lainnya, sehingga anak dapat menerima layanan konseling yang efektif. Keempat, menurut saya teknik konseling yang efektif dalam membangun hubungan percaya diri antara konselor dan anak adalah pendekatan terapi naratif. Yang mana terapi naratif adalah pendekatan yang berfokus pada cerita atau narasi yang dibangun oleh anak tentang pengalaman hidupnya. Konselor dengan pendekatan naratif terapi bekerja sama dengan anak untuk mengeksplorasi dan mengubah cerita atau pengalamannya yang mungkin merugikan mereka dan membatasi mereka. Ini dapat melibatkan mengidentifikasi dan mengeksplorasi cerita pengalaman negatif yang mungkin dimiliki anak tentang dirinya atau situasi tertentu, dan membantu anak membangun cerita atau pengalaman yang lebih kuat, positif, dan membangun. Lalu langkah saya dalam menerapkan pendekatan ini dalam konteks konseling anak yang sebenarnya disusun dalam desain konseling berikut. Yang pertama, membangun hubungan terapeutik yang baik dengan anak. Kedua, membantu dan mendorong anak untuk bercerita pengalaman dan perasaannya dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka dengan bahasa yang mudah dipahami anak. Ketiga, mengidentifikasi cerita dominan yang mungkin mempengaruhi pemikiran dan perilaku dengan mendengarkan cerita anak. Keempat, konselor bersama anak menentang cerita atau pengalaman negatif yang mungkin merugikan anak dan membantu anak dalam menemukan bukti yang mendukung pengalaman yang lebih positif. Selanjutnya, membantu anak membuat pengalamannya lebih positif dan membangun. Kemudian membantu anak melihat perubahan dengan pengalaman baru yang lebih positif, sehingga dapat memperkuat kepercayaan diri mereka. Kemudian membantu anak dalam merefleksikan pengalamannya dan melihat perubahan serta mengidentifikasi bagian yang ingin mereka kembangkan. Lalu berkolaborasi dengan orang-orang terdekat anak untuk bisa membantu anak dalam mencapai hasil konseling yang efektif. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih.